Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Ulfia dengan NIM 12250125017. Di sini saya akan membuat tugas video tutorial membuat grab di matkul pemrograman mahir. Baiklah, sebelum memasuki membuat tutorial pembuatan grab, di sini saya akan menjelaskan apa itu grab. Grab adalah kumpulan simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan oleh sekumpulan garis atau sisi. Grab dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek distrik dan hubungan di antara objek-objek tersebut. Grab ini membentuk struktur yang berguna untuk menganalisis dan memodelkan berbagai jenis data, seperti jaringan sosial, sistem transportasi, atau rangkaian logika. Maksudnya itu pada poin-poin ini pertama yaitu ada grafik adalah kumpulan simpul. Maksudnya di sini yaitu grafik terdiri dari simpul-simpul atau vertex yang merepresentasikan objek-objek diskrit sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu sisi menghubungkan simpul. Maksudnya sisi atau tepi dalam grafik menghubungkan simpul-simpul dan menggambarkan hubungan di antara mereka. Selanjutnya di sini yaitu representasi visual graph. Maksudnya representasi visual dari graf ini yaitu dengan menyatakan objek sebagai node, bulatan atau titik atau biasa disebut vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. Di sini disimpulkan yaitu G sama dengan dalam kurung V dan E, dengan G itu maksudnya grab, V yaitu simpul atau vertex atau node atau titik, sedangkan E itu busur atau edge. Ini adalah cara standar untuk menyatakan grafik dalam notasi matematika, di mana G adalah grafik itu sendiri, V adalah himpunan simpul, dan E adalah himpunan edge yang menghubungkan simpul-simpul dalam grafik tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa istilah dalam grab. Yang pertama, di sini ada 6 istilah. Yang pertama vertex, edge, adjacent, incident, degree, dan path. Pertama, vertex atau simpul atau node adalah titik dalam graf yang mewakili objek atau entitas tertentu. Yang kedua, edge atau biasa disebut dengan sisi adalah garis yang menghubungkan dua simpul dan mewakili hubungan antara mereka. Yang ketiga yaitu adjacent atau bersebelahan, adalah dua simpul dikatakan bersebelahan jika mereka terhubung oleh sebuah sisi. Yang keempat, incident atau berdekatan, yaitu sebuah sisi dikatakan berdekatan dengan simpul tertentu jika sisi tersebut menghubungkan simpul tersebut. Yang kelima, degree atau derajat, yaitu suatu simpul adalah jumlah sisi yang terhubung dengan simpul tersebut. Dalam graf tak berarah, derajat simpul adalah jumlah sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Yang terakhir yaitu ada path atau lintasan, yaitu urutan dari simpul yang berbeda yang terhubung melalui sisi-sisi bersebelahan. Lintasan tidak boleh mengunjungi simpul yang sama dua kali. Nah, di sini ada beberapa jenis graf, yaitu tak berarah, berarah, sini tak berbobot, berbobot, dan terhubung serta terhubung. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu yang tak berarah atau undirected graph. Graf tak berarah adalah graf di mana urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Graf ini digunakan untuk merepresentasikan hubungan saling ketergantungan seperti jaringan sosial. Contohnya yaitu graf tak berarah yang menggambarkan pertemanan di media sosial. Yang kedua yaitu jenis graf berarah atau directed graph, yaitu graf berarah adalah graf di mana urutan simpul dalam sebuah busur memiliki arti atau dipentingkan. Maksudnya ini digunakan untuk merepresentasikan hubungan sekuensial seperti urutan peristiwa dalam jaringan jalan atau aliran data dalam komputer. Contohnya grafik arah yang menggambarkan aliran informasi dalam suatu informasi. Selanjutnya jenis graf yang ketiga yaitu ada tak berbobot. Maksudnya yang tak berbobot ini atau biasa disebut yaitu unweighted graph. Graf ini tidak berbobot
adalah grafik di mana semua tepi memiliki bobot yang sama atau tidak ada bobot sama sekali. Graf tak berbobot ini tidak ada perbedaan dalam biaya atau jarak antara hubungan. Di graf tak berbobot ini digunakan untuk memodelkan hubungan sederhana tanpa mempertimbangkan bobot. Contohnya yaitu grafik tak berbobot ini yang menggambarkan koneksi jaringan komputer. Yang keempat yaitu jenis graf berbobot atau weight graph. Maksudnya grafik di mana setiap tepi memiliki bobot atau nilai tertentu yang menggambarkan biaya atau jarak antara dua simpul. Biasanya graf berbobot ini digunakan untuk memodelkan situasi di mana ada biaya atau jarak yang terkait dengan setiap hubungan. Contohnya yaitu peta jalan dengan jarak antara kota-kota sebagai bobot di setiap tepi. Nah, jenis graf yang kelima yaitu tak terhubung atau disconnect graph. Maksudnya grafik di mana terdapat setidaknya satu simpul atau lebih yang tidak terhubung dengan bagian lain grafik. Kalau jenis graf tak terhubung ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana ada bagian terpisah dalam sistem. Contohnya itu jaringan komputer yang terdiri dari beberapa subnet yang tidak saling terhubung. Selanjutnya yaitu jenis graf terhubung atau connect graph. Yaitu grafik di mana terdapat jalur antara setiap pasangan simpul, tidak ada simpul yang terisolasi. Biasanya graf terhubung ini digunakan untuk memodelkan situasi di mana ada akses atau koneksi antara semua entitas. Contoh graf terhubung ini yaitu jaringan komunikasi yang memungkinkan pesan dikirimkan dari setiap simpul ke simpul lainnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk di metode pencarian vertex. Di sini tuh ada dua metode. Yang pertama depth first search atau DFS dan breadth first search atau BFS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan depth first search itu apa gitu kan. Depth first search ini maksudnya pencarian dengan metode ini dilakukan dari node awal secara mendalam hingga yang paling akhir atau dead end atau sampai ditemukan. Proses pencarian dilakukan dengan mengunjungi cabang terlebih dahulu hingga tiba di simpul terakhir. Jika tujuan yang diinginkan belum tercapai, maka pencarian dilanjutkan ke cabang sebelumnya, turun ke bawah jika memang masih ada cabangnya. Begitu seterusnya hingga diperoleh tujuan akhir atau yang biasa disebut goal. Depth first search ini memiliki kelebihan, diantaranya yaitu cepat mencapai ke dalam ruang pencarian. Nah, maksudnya dari depth first search ini yaitu ini kan saya mengambil input ada 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maksudnya itu kalau misalnya kita mau ke 4 nih, misalnya mendapatkan input yang ada di 4 nih, jadi kita tuh harus melalui ke 1 dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak jumpa gitu kan, dia tuh kan di sini kan mau ke 6 nih kalau contoh nih. Jadi harus satu-satu gitu dulu. Misalnya kan 0 ke 1 nih, 1 ke 3 gitu, 3 ke 4, 3 ke 4 panahnya ya, 4 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 6. Nah, disinilah inputnya misalnya. Kalau misalnya outputnya ada di 6 gitu. Kalau misalnya outputnya cuma ada di 4, berarti dia cuma sampai 4 gitu. Nah, selanjutnya yaitu breadth first search atau biasa disingkat dengan BFS. BFS ini dikenal sebagai pencarian dengan melebarkan, merupakan metode pencarian yang dilakukan dengan mengunjungi setiap simpul secara sistematis pada setiap tingkat ke dalam struktur data graph hingga mencapai keadaan tujuan atau goal state. Implementasi BFS sering melibatkan penggunaan dua daftar, yaitu daftar terbuka atau open list dan daftar tertutup atau closed list. Untuk melacak langkah-langkah pencarian dalam ruang keadaan, keuntungan utama penggunaan breadth first search ini meliputi ketidakmungkinan terjebak dalam jalan buntu.
kepastian menemukan solusi jika ada satu solusi yang tersedia, dan kemampuan untuk menemukan solusi minimum jika terdapat lebih dari satu solusi. Nah, contohnya ada di sini. Contohnya di situ misalnya kalau misalnya kita sama inputnya sampai 6 juga. Kalau misalnya dia 6 nih, kalau tadi kan kalau yang ini kan depth first search, ini kan dia kan kesini lagi terus langsung ke bawah kan. Kalau misalnya kalau breadth first search ini beda. Kalau ini tuh dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 5, 6. Jadi inputnya ada, outputnya ada di 6 gitu. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak ada level-levelnya gitu. Kalau 0 kan ke 1, 1 ke 2 nih disebut dengan level 1. Terus 2 ke 3 nih belum termasuk level, terus selanjutnya 3, 4, 5, 6 inilah dimaksud dengan level kedua gitu. Jadi kan berbeda dengan cara yang pertama tadi DFS gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat codingan untuk membuat graph. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat codingan untuk membuat graph. Pertama yaitu kita membuat kelasnya. Di sini saya membuatnya graph gini namanya. Tapi sebelumnya itu kita akan mengimpor beberapa bagian, kayak misalnya di sini saya akan mengimpor Oke, di sini tuh ada 4 yang saya impor, di mana kita mengimpor berbagai kelas yang diperlukan untuk mengimplementasikan struktur data grafik. Yang pertama yaitu import Java Util HashMap, digunakan untuk menyimpan representasi agency list nantinya. Yang kedua itu ada hashset, yaitu digunakan untuk menyimpan daftar tetangga dari setiap simpul. Yang ketiga itu Java Util Map. Ini adalah antarmuka yang digunakan untuk merepresentasikan grafik sebagai struktur data. Dan yang terakhir itu ada Java Util Set, digunakan untuk mengelola daftar tetangga. Nah, di sini saya kan sudah membuat graph nih. Jadi di sini tuh kan ini adalah deklarasi kelas graph yang akan digunakan untuk memodelkan dan mengelola grafik. Selanjutnya kita bikin Nah, di sini kan sudah ada nih, kita bikin adjacency list. Nah, jadi ini tuh nanti dapat bikin ini tuh karena kita sudah mengimpor hashmap. Selanjutnya kita akan membuat konstruktor di sini itu adalah konstruktor kelas graph saat objek grafik dibuat agency list diinisialisasi sebagai objek hashmap agency listnya. Nah, jadi dia termasuk di import Java Util HashMap. Inilah gunanya kita masukin Java Util HashMap tadi. Ini adalah langkah awal dalam pembuatan grafiknya baru. Selanjutnya itu kita membuat
Nah, metode ini tuh digunakan untuk menambahkan simpul ke dalam grafik. Sebelum menambahkan simpul, metode ini memeriksa apakah simpul tersebut sudah ada dalam dengan objek hasset kosong yang akan digunakan untuk menyimpan tetangga-tangga simpul tersebut. Oke, selanjutnya metode ini tuh digunakan untuk menambahkan tepi antara dua simpul dalam grafik. Karena ini adalah grafik tak berarah, kita perlu menambahkan hubungan dari simpul SRC ke dash dan sebaliknya. Kayak tadi kan SRC ke dash, selanjutnya dash ke SRC lagi. Sekian bagi metode ini tuh digunakan untuk mencetak representasi grafik dalam bentuk adjacency list. Ini melakukan iterasi melalui semua simpul dalam adjacency list dan mencetak daftar tetangga-tetangga masing-masing simpul. Jangan lupa dengan nama yang kita bikin tadi, karena di sini saya bikin grabnya kayak pakai H2, jadi menggunakan H2. New. Itu fungsinya untuk menambahkan beberapa simpul ke dalam grafik. Nah, kebetulan saya di sini mau mengambil huruf yaitu JKLM. Ini sebenarnya tergantung kalian aja gitu. Cuman di sini saya mengambil random yaitu JKLM. Untuk menambahkan beberapa tepi ke dalam grafiknya lagi ya, menambahkan beberapa tepi ke dalam grafik. Nah, di sini tuh saya ngambil dari J-nya dulu ke K gini. Kan masuk langsung nih SRC sama dash-nya. Jadi nanti tuh J nih langsung ke arah K gitu. Selanjutnya J sama J. Nah, tadi kan J ke K, sekarang saya ngambilnya tuh J ke L. Ini ke K, K-nya ke L.
cuma mengambil ke arah ini aja dulu ya. Kalau misalnya dari kalian ada yang mau menambahkan juga nggak apa-apa, tapi saya di sini cuma mengambil sampai sini aja dulu. Ini untuk mencetak representasi grafik. Nanti pin graf, nama kelasnya ya, nama kelas kalian. Ini itu menghitung jumlah security example. Kalau misalnya kalian mau bikin kayak gini, jangan lupa tanda garis miring 2-nya ya, nanti bisa saja nanti bikin errornya gitu. Yang terakhir itu untuk menghitung coba sampai dibagi 2 menampilkan hasil perhitungan so vertex total vertex sorry jangan lupa kalian ini ya bikin plus jadi kan vertex sekarang ejek lagi nah total ejek oke guys, ada yang salah nih, coba kita tengok. Oh ini jangan sampai kalian salah, ada bikin salah itu ya. Itu contohnya tadi ini kebikin A jadi langsung error dia gitu. Oke, kalau misalnya udah nih kan nggak ada nih ini satu, kalau misalnya ada tanda ini kayak nggak apa-apa juga, masih bisa dijalankan gitu. Coba ya kita jalankan. Nah inilah outputnya nih dari yang codingan tadi tuh, graph gitu. Jadi kan di sini kan J nya nih berarti ke arah K sama L, sedangkan K nya ke arah J, L sama M, L nya ke arah J dengan K, M nya nih ke arah K. Jadi di sini tuh ada 4 vertex dan ada 4 edge gitu. Jadi kalau misalnya udah sampai ini, jadi kita masukin ke PPT gitu. Sini kan tadi J ke K sama L, jadi kita bikin tanda panah kan ke K sama L. Oke, J nya sini sedangkan K sini, udah pas. Jadi J ke L, oke, duplikat aja ya, ini ke L. Oke, nah selanjutnya itu K, ada K ke J, L, M. Sedang tadi kan ini kan K ke J lagi, sedangkan tadi kan udah J ke K. Jadi kita ini aja bikin panah ini aja, tapi bikin kedua belah gitu. Nah jadi kan J ke K juga, K ke J juga gitu. Selanjutnya K ke L, bikin aja so K ke L, ikat ini ke L, pas K ke L, ini K ke M, yang L ke J dengan K, L ke J dan K, L ke J berarti ini sama duanya, sama L ke K, oke pas. Selanjutnya yang terakhir itu M ke K, nah ini juga nah pas. Nah jadi inilah lingkaran yang dapat graph yang sudah kita bikin codingan tadi, berarti inilah yang dapat outputnya ya. Udah.
Jadi baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan penyebutan kalimat atau kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.